Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat datang di channel saya kembali, yaitu Cash. Pada video kali ini kita akan bahas tentang belajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan kelas 10 pada bab 3 tentang guru pendidikan tunggal ika. Ada unit 2, yaitu mengenai keragaman identitas, dan kita juga akan bahas bab 4 Negara Kesatuan Republik Indonesia unit 1, yaitu kebangsaan dan nasionalisme dan menjaga NKRI. Sebelum mulai pembahasan pada video kali ini, saya akan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Nur Kesehatan, kelas 10 kuliner 2 dari nomor 20 dari SMK Negeri 6 Semarang. Bahkan jangan dibicarakan materi selanjutnya, kalian ingat apa yang kalian sudah belajar pada waktu SMP yang berkaitan dengan materi yang akan saya sampaikan. Jika sudah, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Bab 3, Bhinneka Tunggal Ika. Pada unit 2 yaitu tentang mengenali, menyadari, dan keragaman identitas. Keragaman identitas pastinya kalian tidak asing dengan kata itu. Seperti yang kalian sudah ketahui, pada saat ini kita tinggal di Indonesia yang akan kaya dengan keanekaragaman keragamannya. Salah satunya adalah keragaman identitas. Lalu apa itu keragaman identitas? Apakah hanya sekedar perbedaan nama atau hanya sekedar perbedaan wajah? Dan bisa tidak. Keragaman identitas adalah kondisi dalam masyarakat yang mencerminkan jadi diri kita dan dipengaruhi oleh budaya, gender, keluarga, dan kondisi spesies sosial. Melalui dan menyadari keragaman identitas. Bagi manusia sosial, ciri yang melekat pada manusia adalah keinginan untuk melakukan interaksi. Interaksi sendiri berarti timbal balik yang dilakukan baik antar individu, antar kelompok maupun individu dalam kelompok. Dalam interaksi ada proses mengaruhi tindakan kelompok atau individu pada sikap, aktivitas, atau simbol tertentu. Orang mengenali yang lain dan melalui interaksi tersebut. Proses untuk mengenali yang lain yang juga dilakukan oleh manusia dalam kapasitasnya sebagai makhluk sosial bisa dijumpai melalui cara lain, yaitu sosialisasi. Sosialisasi berarti penanaman atau penyebaran diseminasi adat, nilai, cara pandang, atau pemahaman yang dilakukan oleh satu generasi ke generasi berikutnya dalam sebuah masyarakat tentunya. Melalui sosialisasi, seseorang atau sebuah kelompok menunjukkan nilai-nilai yang dianggapnya. Tujuannya bisa sebatas hanya untuk memperkenalkan atau bermaksud mempengaruhi yang lain. Dalam sebuah kelompok yang terdiri dari banyak individu, potensi munculnya perbedaan persepsi atau pendapat sangatlah besar. Pastinya kita sebagai manusia mendapat masing-masing orang memiliki nilai serta pandangan yang menjadi identitasnya terhadap pandangan yang tidak sama itu. Kemampuan untuk berkomunikasi sangatlah penting. Satu anggota kelompok dengan anggota lainnya yang mencari titik temu agar ada satu identitas yang disepakati sebagai jati diri kelompok. Jadi kita sedang buat kelompok di lingkungan sederhana. Itu juga yang dilakukan oleh mereka yang ingin membentuk grup atau kelompok yang lebih besar. Kelompok-kelompok kecil itu berhenti untuk menciptakan satu identitas yang bisa mewakili semuanya. Ada satu jati diri yang menjadi ciri dari kelompok besar itu. Bisa saja berasal dari nilai sebuah kelompok yang kecil kemudian disepakati oleh semua kelompok, atau ia bisa didapati oleh cara lain. Identitas itu begitu sesuatu yang baru yang tidak ada pada anggota kelompoknya. Terciptanya identitas kelompok dengan demikian mendapatkan pengaruh dari mereka yang menjadi anggotanya. Identitas sebuah grup merupakan hasil dari rumusan dan kesepakatan yang diharapkan bisa menjadi media bagi kelompok lain ketika Anda mengenali. Di sini kita bisa mengenal dua hal penting, yaitu jati diri dari keragaman atau kebinekaan. Mengapa kebinekaan sangat penting dalam kaitan ini? Dan dalam masalah identitas atau jati diri, kita perhatikan bagaimana sebuah kelompok berkembang. Jika ada 10 individu dalam satu kelompok, itu berarti ada 10 cara pandang atau tentang apa yang dan bagaimana dapat menjadi diri kelompok tersebut. Kita kita 100 kelompok dan menciptakan jati diri untuk satu kelompok besar, kita akan mendapati 100 jati diri yang sedang berbincang tentang bagaimana menciptakan identitas bersama mereka. Jadi kita jika kalian untuk kelompok lah, mengajarkan untuk kelompok kan pasti berbeda, dan itu bisa menjadi dengan keragaman identitas. Jenis yang tercipta secara alamiah atau dibentuk secara sosial. Keragaman merupakan hukum alam yang harus disadari dan diterima oleh siapapun. Bangsa Indonesia dari awal telah menyadari akan hal ini. Kita hidup dalam keragaman, tetapi ingin tetap berada dalam payung yang bisa mengayomi kebinekaan itu. Adalah kita harus memiliki kebalikan yang berarti berbeda-beda, tetapi tetap setuju.
Sebagaimana Bagaimana para pendiri bangsa yang menyadari bahwa Indonesia adalah negara dengan keragaman budayanya, budaya, agama, etnis, suku, dan bahasa. Begitupun juga yang harus dilakukan oleh generasi penerus. Kesadaran tentang kebinekaan harus dilanjutkan oleh kehendak untuk mengenali yang lain, berkenalan dengan identitas lain di luar dirinya merupakan cara terbaik ketika kita hidup dengan mereka yang berbeda. Ya, kita nggak mungkin hidup tanpa orang lain. Coba kita ingat kembali ketika aku berpindah sekolah dari SMP ke SMA. Bagian besar teman-teman kita adalah orang-orang yang baru, guru yang mengajar pun bisa. Lingkungan sekolah juga berbeda dengan situasi sebelumnya. Jika kita bersosialisasi dengan cara mengenal satu sama satu dengan yang lain, kita seperti hidup seorang diri dan tidak akan punya seorang pun teman. Meski faktanya ada banyak orang di sekeliling kita, karena kita juga harus berjumpa, berkenalan, dan berinteraksi agar kebinekaan atau keragaman itu tak hanya sekedar ada dan diakui, tapi juga saling dikenali. Mengerti keragaman adalah salah satu bentuk ketaatan kita kepada hukum alam. Tuhan telah menciptakan manusia dengan segala keragaman identitas yang melekat padanya. Menyadari dan menghormati keragaman tak hanya sebagai cara mengenali sesama, tetapi juga memuliakan ciptaan. Berapa jumlah suku bangsa, bahasa, dan suku di Indonesia? Berdasarkan catatan BPS atau Badan Pusat Statistik Indonesia, hingga tahun 2010 ada 1.300-an lebih suku bangsa di Indonesia. Sementara Badan Pengembangan dan Pembinaan Bangsa, Kementerian dan Pendidikan dan Kebudayaan atau Badan Bahasa Kemendikbud telah menetapkan dan memverifikasi 780 bahasa daerah di Indonesia. Agama yang dianut oleh penduduk Indonesia jumlahnya juga banyak, selain Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dan juga mengenal agama lokal seperti Pak Malim, Sunda Wiwitan, Kaharingan, Marapu, dan lain sebagainya. Mereka mempraktikkan adat serta tradisi yang berbeda satu dengan lainnya. Bahasa yang dituturkan juga tidak sama, keyakinan serta ajaran-ajaran yang dianut pemeluknya hadir dalam doktrin serta ritual yang berlainan. Perbedaan ini adalah bagian dari kekayaan bangsa Indonesia yang harus kita hormati dan berjaga juga ya. Salah satu ciri bangsa Indonesia adalah keragaman yang dimiliki. Tidak hanya sebagai ciri kebudayaan yang beragam itu adalah sekaligus jati diri bangsa Indonesia. Indonesia adalah negara yang memiliki dua identitas sekaligus. Identitas pertama adalah bersifat primordial atau jati diri yang berkaitan dengan etnis, suku, agama, dan bahasa. Jati diri ini biasanya kita dapatkan sekali lahir. Lain halnya dengan identitas kedua yang bersifat nasional. Jadi, jika dalam identitas primordial, kita melihat banyak sekali jati diri tidak memungkinkan halnya dengan identitas nasional. Dalam jati diri kita yang bersifat nasional itu kita sama-sama memiliki satu warna, satu identitas. Dengan begitu keunikan bisa terletak pada keragaman sekaligus kesatuannya. Keragaman dan identitas kita yang berarti primordial, sementara kesatuan dan persatuan adalah pada jati diri kita yang bersifat nasional. Tugas besar yang membentang di hadapan kita sebagai sebuah bangsa yang besar adalah mengelola keragaman sebuah kekuatan yang saling mendukung satu dengan lainnya. Tidak ada cara yang lain bagi segala keragaman bangsa untuk terus mengingat dan menyadari eksistensi kita sebagai bangsa yang dicirikan oleh kebinekaan pada identitas kita yang bersifat primordial. Tidak hanya mengenali, tetapi proses selanjutnya harus terus diupayakan dengan mengenali keragaman tersebut dalam satu ajak pengenalan. Ada tujuan mulia yang tersimpan dalamnya. Ini pastinya menghargai setiap budaya, religi, suku, serta bahasa sebagai identitas khas yang melekat pada diri manusia. Saya menceritakan sedikit kisah yang berkaitan dengan keragaman identitas. Kita mengenai Nusantara sebagai pelaut yang kulung ya, bukan ulung. Jadi sedikit. Tinggal di negara kepulauan, para pelaut Nusantara melakukan aktivitas yang sangat luar biasa panjang. Mereka tak hanya berlayar antar pulau di wilayah Nusantara saja, tetapi melakukan perjalanan yang sangat jauh hingga wilayah Afrika. Perjalanan laut sudah dilakukan sekitar abad 5 dan 7 Masehi. Sekitar abad itu, perjalanan yang dilakukan memungkinkan mereka berinteraksi dengan kebudayaan yang berbeda di tempat di mana para pelaut itu singgah. Pastinya disitulah terjadi kontak. Tak benar kita berkenalan dengan lingkungan barunya. Tak hanya berkenalan, beberapa di antaranya menetap dan meneruskan generasinya di sana. Pada apa yang dilakukan oleh anak yang laut kita itu tercipta sebuah bangunan identitas khas pada masyarakat Afrika. Di sana dikenal tentang asal-usul Zang atau gimana yang namanya merupakan asal-usul nama bangsa Zang.
Tanzania, Zanzibar, dan Tanzania. Sang adalah ras Afro-Indonesia yang menetap di Afrika Timur jauh sebelum berkembang pengaruh Arab atau atas Swahili. Dari peristiwa yang terjadi di masa silam seperti di atas, kita bisa belajar setidaknya dua hal. Pertama, pada setiap perjalanan seseorang akan berusaha perbedaan kerjasama itu muncul dalam tampilan fisik atau bahasa yang disebutkan. Pada bahasa yang sama sekalipun ada dialek yang berkelainan atau berbeda, sehingga tetap ada keakuan dalam suatu identitas yang pada awalnya kita yakini ada. Begitu juga dalam hal keyakinan atau ajaran agama, pasti ada ketidaksamaan. Kita bisa mengaitkan ini dengan seseorang yang sedang bertamu ke rumah kerabat, tetangga yang atau orang yang baru ditemui dalam hidupnya. Percobaan antara kebudayaan yang berbeda dalam kasus di atas kemudian dirumus dalam sebuah etika tentang bagaimana sebaiknya hidup bersama dalam identitas yang beragam. Pelajaran kedua dari kisah tentang perjalanan alam yang Nusantara adalah pembentukan identitas baru yang terlihat dari persilangan berbagai identitas. Pada setiap identitas yang melekat ada keragaman di sana. Pembentukan itu terjadi melalui proses perjumpaan budaya yang melintasi batas-batas geografis yang sangat mungkin tercipta karena dunia kita ini sesungguhnya yang saling terhubung. Jika kita menghargai kebudayaan yang berbeda, apakah itu artinya kita tidak menghormati kebudayaan yang kita miliki? Bukan ya. Dalam dunia yang sedang terhubung, cara untuk mengetahui bahwa ada banyak kebudayaan di belahan bumi menjadi lebih mudah. Perangkat teknologi memungkinkan kita mengakses informasi tempat yang berbeda dengan sangat cepat. Pengetahuan kita akan tradisi serta budaya masyarakat di wilayah lain juga menjadi lebih mudah didapat. Dan itu kebanggaan bahkan itu sendiri yang kita miliki tidak lantas buat kita harus menganggap rendah di atas bangsa lain. Kita harus menghormatinya. Masing-masing budaya memiliki kesan atau keunikannya masing-masing. Kita tentu berhak untuk merasa bangga dan sampai memiliki rasa hormat atas identitas sebagai sebuah bangsa yang dimiliki peradaban di luhur misalnya. Adalah sikap yang wajar dimiliki, namun bersamaan dengan sikap bangga terhadap kebudayaan yang kita miliki harus juga ditunjukkan penghormatan atas budaya bangsa lain. Itulah yang dapat saya bahas pada materi bab 3 Pendidikan Tunggal 3 pada unit 2, yaitu tentang mengenali, menyadari, dan menghargai keragaman identitas. Setelah ini kita akan lanjut membahas materi kedua, yaitu bab 4 Negara Kesadaran Wilayah Indonesia atau NKRI unit 1, yaitu tentang pemahaman kebangsaan, nasionalisme, dan menjaga hierarki NKRI. Ya, pastinya kalian tidak akan asing dengan materi tersebut, bukan karena dari kita kecil kita ditanamkan dengan konsep Indonesia, yaitu paham tentang bangsa Indonesia dan bersikap nasionalisme. Apa itu paham kebangsaan, apa itu nasionalisme, dan bagaimana bisa kita akan membahas pada materi kali ini. Langsung saja. Paham kebangsaan, nasionalisme, dan menjaga hierarki tegak berdirinya Indonesia sesungguhnya yang dibangun oleh ide besar dari para pendiri bangsa, yaitu depan Ibadah. Di antara ide tersebut tentang paham kebangsaan yang dalam rapat atau sidang-sidang sebelum bisa bertingkat seperti pada PPPKI 29 Mei sampai 1 Juli 1940 terjadi diskusi atau terkait mengenai apa yang dimaksud dengan bangsa dan kebangsaan itu. Perbedaan pendapat di antara tokoh-tokoh bangsa dalam sidang PPPKI tentang makna kebangsaan terlihat pada dalam pidato Soekarno 1 Juni 1945. Pendapat Soekarno menjadi tolak dalam merumuskan konsep penguasaan dalam konteks Indonesia. Dalam sidang PPPKI, perbedaan pandangan mengenai suatu persoalan dapat dilihat antara dua kelompok, antara kubu nasional dan Islamis. Karena itu Soekarno memberikan pendapat bahwa apa yang disampaikan dalam sidang dasar sebagai dari bangsa yang tidak memiliki tendensi untuk menolak atau mendukung salah satu kubu, sebagaimana terlihat secara ekspresif dalam petikan pidatonya. Soekarno yang bersebut dua hal. Pertama, ada tentang identitas dirinya yang juga berpegang pengaruh agama Islam, yang seperti kalian sudah tahu lah, sehingga pendapat-pendapat tidak dimaksudkan untuk menyerang atau menolak pandangan tokoh Islam. Kedua, meletakkan paham kebangsaan sebagai dasar tegak berdirinya sebuah negara. Berikut petikan pidatonya. Saya minta saudara Ki Bagus Hadi Kusumo dan saudara-saudara Islam lain, maafkanlah saya memakai perkataan kebangsaan. Ini saya pun orang Islam, tapi saya minta kepada saudara-saudara, janganlah saudara-saudara salah paham jika saya katakan bahwa dasar pertama 4 Indonesia ialah dasar negara. Soekarno. Jika kita baca isi pidatonya dengan seksama, akan terlihat di satu sisi ia setuju dengan Ki Bagus Hadi Kusumo,
Dan di sisi lain dia justru tidak setuju dengan tokoh-tokoh perumus konsep kebangsaan seperti Ernest Renan dan Otto Bauer. Sebagai saudara Ki Bagus Hadi Kusumo katakan kemarin, maka Tuhan adalah orang bangsa Indonesia, Bapak Tuhan pun adalah orang Indonesia, Nenek Tuhan pun bangsa Indonesia, datuk Tuhan, nenek moyang Tuhan pun bangsa Indonesia. Yaitu satu kebangsaan Indonesia dalam arti yang dimaksudkan oleh saudara Ki Bagus Hadi Kusumo, itulah kita dasarkan negara Indonesia. Soekarno mengajukan pertanyaan, apakah yang dinamakan bangsa? Apakah syaratnya bangsa apa? Dan pertanyaan yang diajukan itu disebutkan terkait wawasan kebangsaan Soekarno yang begitu luas. Ia pada awalnya ingat dan mengutip pendapat tokoh terkemuka bernama Ernest Renan dan Otto Bauer. Menurut Renan, syarat bangsa ialah kehendak akan bersatu, perlu orang-orangnya merasa diri bersatu dan mau bersatu. Ernest Renan menyebut syarat bangsa ensemble, yaitu kehendak akan bersatu. Menurut definisi Ernest Renan, maka yang menjadi bangsa yaitu satu gerombolan Indonesia yang mau bersatu, yang berasa dirinya bersatu. Kalau kita lihat definisi orang lain, yaitu definisi Otto Bauer di dalam bukunya The Nationality of di situ menyatakan what is a nation, dan jawabannya ialah the nation is now a cultural and nation as a character makes menurut Otto Bauer satu nasi. Bangsa adalah satu persatuan perangai yang timbul karena persatuan nasib. Namun demikian, Soekarno tidak sepenuhnya setuju dengan pendapat Ernest Renan dan Otto Bauer, sebab kata Soekarno tatkala Otto Bauer mengatakan definisinya itu tatkala ia belum tentu satu baru, satu ilmu baru yang dinamakan geopolitik. Geopolitik merujuk pada hubungan antara politik dengan teritori dalam skala lokal, nasional, dan internasional. Ilmu tentang studi yang mengenai penyelenggaraan negara yang katanya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau daerah pada suatu bangsa tertentu. Soekarno pada akhirnya setuju dengan Ki Bagus Hadi Kusumo dan Munanan, sekaligus menegaskan bahwa kebangsaan itu erat hubungannya dengan persatuan antara orang dan tempat. Perhatikan penjelasan Soekarno berikut. Kemarin kalau tidak salah, saudara Ki Bagus Hadi Kusumo atau Munandar mengatakan tentang persatuan antara orang dan tempat. Persatuan antara orang dan tempat, tuan-tuan sekalian, persatuan antara manusia dan tempatnya. Orang dan tempat tidak dapat dipisahkan, tidak dapat dipisahkan dari rakyat, dari bumi yang ada di bawah kakinya. Ernest Renan dan Otto Bauer hanya sekedar melihat orangnya, mereka hanya memikirkan gimana dan perasaan orangnya. Mereka hanya mengingat karakter, tidak mengingat tempat, tidak mengingat bumi. Bumi di dunia manusia itu, apakah tempat itu yaitu tanah air. Tanah air itu adalah suatu kesatuan Allah SWT. Peta dunia, museum peta dunia, kalau kita peta dunia, kita dapat menemukan di mana kesatuan di situ. Seorang anak kecil pun jika kalau ia melihat peta dunia, ia dapat menunjukkan bahwa kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan. Pada peta itu dapat ditemukan satu kesatuan gerombolan pulau di antara dua lautan yang besar, lautan Pasifik dan lautan India, dan di antara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia. Jarang anak kecil pun dapat mengatakan bahwa pulau-pulau Jawa, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Halmahera, Kepulauan Sunda kecil, Maluku, dan lain-lain pulau kecil di antaranya adalah satu persatuan. Persatuan antara orang dan tempat itulah yang melahirkan apa yang lazim disebut tanah air kita atau tumpah darah kita. Maka manakah yang dinamakan tanah tumpah darah kita? Maka manakah yang dinamakan tanah tumpah darah kita, tanah air kita? Menurut geopolitik, maka Indonesia lah tanah air kita. Indonesia yang bulat bukan Jawa saja, bukan Sumatera saja, atau Borneo saja, atau Sulawesi saja, atau Ambon saja, atau Maluku saja, tetapi segenap kepulauan untuk yang ditentukan oleh Allah SWT menjadi suatu kesatuan antara dua benua dan dua samudera, itulah tanah air kita. Maka jikalau saya ingat berhubungan antara orang dan tempat, antara rakyat dan dunia, maka tidak cukuplah definisi yang dikatakan oleh Ernest Renan dan Otto Bauer itu. Tidak cukup tidak cukup definisi Otto Bauer atau karakter deskripsi itu. Menurut Soekarno, bangsa atau kebangsaan itu tidak berdasarkan satu daerah tertentu, contohnya Pulau Jawa, tapi mencakup semua pulau, semua etnis dalam teritorial Indonesia. Ini menjadi landasan pentingnya persatuan Indonesia mencari dan turut menjaga keutuhan NKRI.
Rakyat ini merasa dirinya satu keluarga, tapi menganggap bukan satu kesatuan, melainkan hanya satu bagian kecil daripada satu kesatuan. Menurut Jokowi adalah rasa ada di Indonesia, tapi Jogja pun hanya satu bagian kecil dari satu kesatuan. Di Jawa Barat, rakyat Pasundan sangat merasakan desir Indonesia, tetapi Sunda pun hanya satu bagian kecil dari satu kesatuan. Pendek kata bangsa Indonesia, mati Indonesia, bukanlah sekedar satu golongan orang yang hidup dengan ensemble di atas daerah kecil seperti Minangkabau atau Madura atau Yogyakarta atau Sunda ataupun Bugis. Tapi bangsa Indonesia ialah seluruh manusia-manusia yang menurut teori politik yang telah ditentukan oleh Allah SWT, tinggal kesatuan yang semua pulaunya Indonesia dan berujung utara Sumatera sampai ke Irian seluruhnya. Dari sana pemahaman yang masih terhadap mana kebangsaan yang kan pada sikap nasionalisme yang mendaki rasa ingin bersatu perangai dan nasib dalam pemahaman yang lebih luas. Nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat dan bangsa yang mempunyai kesamaan nilai serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian masyarakat suatu bangsa tersebut percayakan adanya kesetiaan yang dalam terhadap bangsa itu sendiri. Pengertian nasionalisme secara bahasa. Nasionalisme adalah kata serapan yang diambil dari bahasa Inggris yaitu nation. Nation artinya adalah bangsa. Jika merujuk pada raja, arti dari asal katanya nasionalisme adalah sesuatu yang berkaitan dengan bangsa-bangsa. Bangsa sendiri adalah sebuah rumpun masyarakat yang tinggal di sebuah teritorial yang sama dan memiliki karakteristik yang hampir sama dengan menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bahasa Besar Indonesia, nasionalisme adalah sebuah hak yang mengajarkan untuk mencintai bangsanya sendiri. Dalam hal ini jelas jika nasionalisme sangat erat kaitannya dengan mencintai negara, baik budayanya, masyarakatnya, maupun tatanan yang ada di negara tersebut. Jika merujuk pada KBBI, maka orang yang memiliki rasa nasionalisme yang tinggi adalah orang yang mencintai negaranya. Sementara jika merujuk pada paham Pancasila yang kita punyai dan UUD NRI tahun 1945, nasionalisme adalah sikap cinta tanah air dan juga persatuan bangsa dengan jaga perdamaian yang ada di dunia. Pengertian nasionalisme dari segi bahasa berbeda dengan chauvinisme. Kedua kata ini sama-sama ditujukan mencintai bangsa dan negara. Namun pada chauvinisme ini kecintaan pada negara sangat fanatik sehingga membenarkan merusak atau menghancurkan negara lain demi kejayaan bangsa sendiri. Tentu saja chauvinisme ini tidak disertai dengan nilai nasionalisme karena chauvinisme bisa merusak perdamaian dunia. Tujuan nasionalisme adalah beberapa tujuan yang ingin dicapai. Berujuk pada definisinya, beberapa tujuan nasionalisme adalah sebagai berikut: 1. Meneguhkan dan meningkatkan rasa cinta tanah air terhadap tanah air dan bangsa kita. 2. Membangun hubungan yang rukun dan harmonis antara individu dan masyarakat. 3. Membangun dan mempererat tali persaudaraan antara sesama masyarakat. 4. Berupaya untuk menghilangkan ekstremisme atau tindakan berlebihan dari warga negara kepada pemerintah. 5. Menumbuhkan semangat rela berkorban bagi tanah air dan bangsa. 6. Menjaga tanah air dari serangan musuh baik dari luar maupun dari dalam negeri. Adapun ciri-ciri nasionalisme dapat kita kenal dari karakteristiknya menurut Deklarasi Studio. Ciri-ciri nasionalisme adalah sebagai berikut: 1. Adanya persatuan dan kesadaran bangsa. 2. Adanya organisasi yang modern yang sifatnya nasional. 3. Perjuangan yang dilakukan sifatnya nasional. 4. Nasionalisme bertujuan untuk kemerdekaan dan mendirikan suatu negara merdeka di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dan 5. Nasionalisme lebih mengutamakan pikiran sehingga pendidikan memiliki peran yang penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Semangat nasionalisme juga tertuang dalam Pancasila, yaitu pada sila ketiga Pancasila yang mempersatukan Indonesia dengan ciri-ciri: 1. Rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa Indonesia. 2. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. 3. Bangsa memiliki tanah air dan bangsa Indonesia. 4. Memposisikan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Bentuk-bentuk nasionalisme ada beragam. Bentuk nasionalisme yang diterapkan di suatu negara. Di sini saya akan menyebutkan beberapa bentuk nasionalisme. 1. Nasionalisme kewarganegaraan. Nasionalisme kewarganegaraan biasanya juga disebut dengan nasionalisme sipil. Nasionalisme kewarganegaraan ialah bentuk nasionalisme di mana negara memiliki kebenaran politik dari
keikutsertaan rakyatnya, agenda rakyat atau perwakilan politik. Dua, nasionalisme etnis. Nasionalisme etnis jadi berupa semangat kebangsaan di mana negara memiliki kebenaran politik dari budaya asal atau etnis suatu masyarakat. Tiga, nasionalisme romantik atau organik. Identitas bentuk nasionalisme tersebut ialah negara memiliki kebenaran politik secara organik, yaitu yakni berupa hasil dari suatu bangsa atau rasisme. Semangat romantisme. Empat, nasionalisme budaya. Bentuk nasionalisme budaya adalah negara memiliki kebenaran politik yang berasal dari budaya bersama dan bukan dari sifat keturunan seperti ras, warna kulit, dan lainnya. Yang terakhir, internasional atau nasionalisme kenegaraan. Bentuk nasionalisme yang ialah masyarakatnya memiliki perasaan nasionalis yang kuat, diberikan keterangan mengatakan hak universal dan besar. Nasionalisme kuat dan juga sering berhubungan dengan nasionalisme etis. Iya, kelas itu nasionalisme agama. Bentuk nasionalisme agama ialah negara memiliki legitimasi politik dari adanya persamaan agama. Contoh perilaku yang mencerminkan rasa nasionalisme. Beberapa contoh sikap dan perilaku yang sejalan dengan sikap nasionalisme adalah: satu, mematuhi aturan berlaku; dua, mematuhi hukum negara; tiga, melestarikan budaya bangsa; empat, menjajakan dan mencintai batu garam; dan lima, bersedia melakukan aksi nyata membela dan mempertahankan dan memajukan negara. Ya, Bang, belum tentang materi yang saya sampaikan tadi. Jika belum, bisa ulangi video ini, atau jika ini ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanya di kolom komentar ya. Dan maaf banget tadi saya ngomongnya agak berikut karena ini video dulu sih. Bila yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua dan semoga menambah wawasan kalian juga ya. Jika suka video ini, subscribe juga berkenan dan dislike saja jika tidak suka. Terima kasih telah menonton video sampai akhir. See you guys in the next video.